Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat selalu dalam selimut nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang mengatur pertemuan ini terjadi, yang maha tahu apa yang ada dalam pikiran dan yang terlintas di dalam hati. Dialah Allah yang maha teliti di dalam menilai segala-galanya dan sempurna balasannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita pasti akan meninggal dan tiada yang dibawa selain amal. Amal yang dibawa adalah amal yang diterima Allah. Dan syaratnya amal diterima Allah itu dua. Satu, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua caranya benar. Mana yang harus didahulukan, niat dulu atau amalnya dulu? Niatnya dulu. Karena amal itu tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Lalu apakah ada perintahnya? Ya, surat Al-Bayyinah ayat 5 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, al-ayat. Jadi, dan Allah tidak memerintahkan kita kecuali mengabdi kepada Allah itu benar-benar murni di dalam menjalankan agama yang lurus ini. Lalu surat Al-An'am 162 kita sudah tahu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata-mata karena Allah, Rabb semesta alam ini ya. Jadi memang orang kalau sibuk beramal tetapi tidak sibuk menjaga niat, meluruskan niat, dia siap-siap kehilangan amal. Amal kecil, niatnya lurus, bisa dahsyat sekali besarnya. Tapi amal yang dahsyat, niatnya salah, bisa hancur. Akan menceritakan tentang hadis sahih, siapa yang dihisab pertama kali di akhirat nanti. Yang pertama dihisab adalah mujahid yang berperang di jalan Allah sampai meninggal di medan perang.
ditampakkan nikmat oleh Allah dan dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjuang di jalanmu sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan ini karena engkau. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu isi hati berfirman, kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang karena ingin dianggap sebagai pemberani dan sudah disebut namamu. Tidak kurang perjuangan, tidak kurang keberanian, tidak kurang pengorbanan, tidak kurang pengakuan, yang kurang cuma satu saja. Hatinya, niatnya ternyata bukan cari ridhonya Allah, tapi cari pujian, cari kekaguman orang, cari kedudukan makhluk dengan menggunakan amal akhirat. Allah murka. Yang kedua dihisab, na'udzubillah, adalah para ulama dan qari'ah yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Ada yang hebat, tapi ketika dihisab, kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan berdakwah karena ingin disebut alim. Kalau kita sekarang ingin disebut kiai, ustadz, dai kondang, mubalik keren. Dan sudah engkau dapatkan itu di dunia. Di akhirat diseret ke neraka. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang dakwahnya. Yang kurang cuma satu. Hatinya lebih sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk. Lebih sibuk ingin dipuji, dikagumi. Termasuk qori, ada yang masuk neraka padahal hebat Qur'annya, hafalannya. Karena Allah tahu dia bukan cari ridhonya Allah dari bacaan, tapi ingin disebut qori terbaik, qori'ah terbaik, hafiz sudah disebut di dunia. Dan yang ketiga adalah dermawan. Sedekah kemana-mana. Kadzabta, dusta kamu. Karena dia tuh lebih nikmat dianggap dermawan, diketahui orang, daripada mencari keridhaan Allah dan diseret menjadi ahli neraka. Amalnya dahsyat, tapi hatinya memang cari penilaian makhluk. Riya, sum'ah, berarti dia punya Tuhan yang lain, yaitu Tuhannya penilaian manusia. Itulah syirik. Makanya orang-orang yang sibuk dengan penilaian makhluk, orang-orang yang sibuk dengan penilaian makhluk pasti akan